Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatun ukhra, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum min maqami Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyu min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa atfaliha wa innad dam la yaqa minallahi bimakanin mim makanin qabla an yaqa minal ard fatibu biha nafasan. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berusaha dan berupaya untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarangnya. Takwanya orang kaya adalah dermawan. Takwanya orang berilmu adalah menyampaikan ilmu yang benar. Takwanya para pemimpin adalah membuat kebijakan untuk kemaslahatan banyak orang. Takwanya orang miskin adalah dia tetap bersabar dan berdoa untuk kebaikan semua. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita pada siang hari ini adalah keagungan yang terkandung di dalam bulan Dzulhijjah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap momen ada peluangnya, setiap peluang ada momennya. Orang yang kepengin bisnisnya lancar tentu dia harus pandai membaca peluang. Sebagai contoh, di saat-saat hari raya Idul Fitri tentu yang paling menjanjikan, yang berpeluang adalah kebutuhan-kebutuhan di saat yang dibutuhkan di momen lebaran. Apakah itu pakaian, apakah itu berbagai macam kue dan sejenisnya. Begitu juga di saat-saat peluang orang membutuhkan hewan korban, maka yang berpeluang adalah menjual hewan korban dan seterusnya, itu untuk kepentingan dunia. Begitu juga bahwa ternyata di saat kepentingan akhirat juga ada peluang. Setiap hari istighfar yang terbaik adalah sepertiga akhir malam. Untuk memulai hari yang berkah adalah dengan sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sampai-sampai sholat sunnahnya saja yang hanya 2 rakaat nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Setiap Jumat, setiap pekan yang paling banyak peluang pahalanya adalah hari Jumat. Namanya Jumat berkah. Apakah banyak membaca sholawat, berdoa, bersedekah, melaksanakan sholat Jumat, atau membaca surat Kahfi dan sejenisnya,
Itu masing-masing momen ada peluangnya. Begitu juga saat bulan Ramadan, tentu yang terbaik adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Pun demikian di bulan haji, ini ada peluang yang terbaik yang akan kita terangkan pada momen khutbah siang hari ini. Paling tidak ada 5 amalan yang bisa kita usahakan. Yang pertama, amalan yang paling istimewa di saat bulan haji adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Untuk itu saudara kita yang sedang dalam proses melaksanakan ibadah, kita doakan semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan pulang membawa haji yang mabrur dan mabruroh, amin ya rabbal alamin. Yang dalam proses penantian semoga dipercepat, dimudahkan. Bagi yang belum dimampukan oleh Allah, maka hendaknya kita berdoa semoga Allah memampukan kepada kita semua. Dan ibadah haji pahalanya yang paling besar sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad SAW, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lebih layak untuknya kecuali surga. Artinya dengan kata lain, secara materi orang yang beribadah haji yang kelas reguler hanya kurang lebih 70 juta atau 60 juta, itu imbalannya adalah surga. Sementara surga itu harganya sangat mahal, tidak bisa dirupiahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi kita yang hari ini belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, ada amalan yang istimewa, yaitu amalan 1 hari berpuasa, namanya puasa Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang orang melaksanakan haji sedang wukuf di padang Arafah, itu ada 1 amalan, yaitu puasa 1 hari, namanya puasa Yaumul Arafah. Maka kebaikannya atau imbalannya diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Insya Allah kita sudah biasa melaksanakan itu, dan kita tetap akan terus melaksanakan, kita akan tetap istiqomah. Yang belum, semoga Allah mampukan untuk kita semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, amalan yang tentu disunahkan pahalanya besar adalah sholat hari raya Idul Adha. Sampai-sampai wanita yang sedang berhalangan pun dianjurkan untuk datang ke tempat sholat atau tanah lapang untuk mendengarkan tausiah, arahan, pencerahan untuk bekal 1 tahun yang akan datang. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat yang bisa kita kerjakan adalah berkorban, menyembelih hewan korban. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ujiannya atau cobaannya ringan, hanya suluh menyembelih hewan. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang sangat fenomenal, itu diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Ismail. Dan itu Allah terangkan di dalam surat As-Saffat ayat yang 111-an. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hewan korban tatkala Nabi kita Rasulullah SAW ditanya para sahabat, "Ya Rasulullah, hewan korban itu apa?" Hewan korban adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagian kita apa? Bagian kita adalah setiap 1 helai bulu hewan yang disembelih akan memperoleh 1 kebaikan. 1 kebaikan di dalam Islam akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kita tidak bisa membayangkan berapa banyak bulu hewan korban yang kita sembelih per ekornya. 1 ekor domba berapa bulunya? Nah, itulah kebaikan yang akan kita peroleh.